اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ikhwani wa akhwati kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui beberapa muftilatis shaum, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Berikut ini beberapa masail seputar itu. Masalah yang pertama, apabila seseorang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa tanpa udzur dari pembatal puasa yang telah kita lalui, maka apakah dia harus sisa harinya harus menahan diri dari makan dan minum dari waktu dalam hari tersebut? Misalkan dia sengaja melakukan hal yang dapat membatalkan puasa di jam 2 siang. Apakah dari jam 2 sampai menjelang iftar dia boleh makan dan minum karena memang puasanya memang sudah batal, ataukah dia harus menahan diri? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata di dalam Majmu' Syarh Al-Muhadzab, إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع بغير عذر لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف لأنه أفطر بغير عذر. Apabila seseorang lelaki atau seorang wanita telah membatalkan puasanya di siang hari Ramadan dengan jima' tanpa uzur, maka harus bagi dia menahan sisa waktu dari hari tersebut tanpa ada perselisihan di antara para ulama, karena dia telah membuka puasanya tanpa uzur. Dan Al-Imam Ibnu Qudamah juga hal yang sama menukilkan ijma' di dalam kitabnya Al-Mughni pada kitab Shiyam. Dalilnya dapat digunakan dalam masalah ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari, di mana Allah haramkan makan dan minum serta jima' kepadanya sepanjang hari dengan nafs ini. Sedangkan dia telah membatalkan puasanya dengan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syar'i, bukan karena uzur syar'i, maka hukum asal larangan makan, minum dan jima' di siang hari Ramadan masih berlaku kepadanya karena dia bukan orang yang mendapatkan uzur syar'i. Masalah yang kedua, kita telah mengetahui bahwa al-jima' di siang hari Ramadan tanpa uzur syar'i dan dia orang yang berkewajiban untuk berpuasa adalah perkara yang dapat membatalkan puasa dan dosa yang sangat besar. Di mana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang telah kita ketahui ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Halaktu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku sudah binasa. Maka Rasulullah pun bertanya, "Wa ma ahlakak? Kenapa kamu binasa? Ini kan bulan Ramadan di siang hari." Maka orang tersebut menjawab, "Waqa'tu 'ala mar'ati fi Ramadan." Ya Rasulullah, aku telah mensetubuhi istriku di siang hari Ramadan. Ya. Maka Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan?" Apakah engkau memiliki budak wanita untuk bisa dibebaskan? Maka orang tersebut menjawab, "La, aku tidak memilikinya ya Rasulullah." Kembali Rasulullah bertanya, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah? Maka orang tersebut pun menjawab, "La, aku tidak mampu ya Rasulullah." Dalam riwayat yang lain dia menjawab, "Tidaklah yang menjerumuskanku dalam perbuatan ini melainkan puasa ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Hal tajidu ma tut'imu 60 miskina?" Apakah engkau memiliki kemampuan untuk memberi makan 60 orang miskin? Dia pun menjawab, "La ya Rasulullah." Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa dia adalah orang yang paling miskin antara 2 desa tersebut. Maka Nabi pun duduk tertawa, kemudian beliau menyatakan, "Wahai para sahabatku, sedekahkanlah, bantu dia ini untuk membayar kafarahnya." Al-hadis, di dalam hadis itu menerangkan bahwa pelaku jima', orang yang mensetubuhi istrinya di siang hari dalam keadaan dia wajib berpuasa, beda halnya orang yang sedang musafir, orang yang boleh bagi dia berbuka karena udzur syar'i, maka diperbolehkan bagi dia untuk mensetubuhi istrinya. Tetapi sekarang dia orang yang tidak memiliki udzur syar'i, maka kafarahnya dia harus membebaskan budak wanita. Kalau tidak mampu, pindah kepada kafarah yang kedua, berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut, ya, berturut-turut.
Kalau dia juga tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makan untuk fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Ya, sebanyak fakir miskin. Ini menurut hadis yang telah kita baca, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali sedikit dari mereka para ulama. Dan kafarah yang dibayar tersebut harus tertib. Harus tertib menurut pendapat yang kuat. Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Kalau tidak memiliki budak, dia pindah kepada berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dia juga tidak mampu, maka dia harus membayar 60, memberi makan 60 orang miskin. Masalah yang berikutnya, bagaimana dengan si istri? Apakah dia juga harus membayar salah satu dari 3 kafarah di atas? Kalau dia tidak dipaksa. Ya, kalau istri dipaksa, ini hukumnya lain lagi. Karena seluruh hukum Islam itu dimaafkan apabila karena dipaksa. Ini istri tidak dipaksa. Ya, kalau bahasa kerennya sama-sama suka. Apakah si istri juga membayarkan kafarah? Ada 2 pendapat di dalam pendapat ini. Pendapat yang rajih itu pendapatnya Hasan al-Basri, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad dalam satu riwayah, yaitu pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Hazm, dan pendapat mazhabnya Daud al-Zahiri, bahwa si istri dia menanggung dosa yang sangat besar tetapi tidak menanggung kafarah yang di atas. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut Rasulullah tidak meminta rincian tentang istrinya. Apakah istrimu terpaksa ataukah tidak? Ini sisi penilaian yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak memerintahkan kepada si lelaki tersebut agar istrinya juga membayar kafarah dalam keadaan orang tersebut sedang meminta jawaban dan penjelasan hukum. Sebuah kaidah yang familiar di tengah-tengah para ulama, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yumkin. Bahwa Rasulullah itu tidak mungkin menunda jawaban di satu kondisi yang sedang dibutuh dan diperlukan. Ini tidak mungkin. Seorang lelaki tersebut menyatakan kepada Nabi, aku melakukan jima dengan istriku. Namun Nabi hanya menyebutkan hukum kafarah kepada suami, tidak menyebutkan kepada atas istri. Maka dari itu dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwa si istri hanya menanggung dosa dan tidak diwajibkan kepadanya kafarah. Adapun lafaz hadis pada sebuah riwayat bahwa dia menyatakan aku binasa dan istriku binasa, maka lafaz tambahan istriku binasa itu adalah lafaz yang dhaif, yang tidak sahih, sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Adapun bila si istri dipaksa, maka hukumnya tentunya lebih jelas lagi. Berikutnya, permasalahan berikutnya, seorang yang menjimai istrinya sebelum sahur. Begitu masuk waktu fajar, dia masih meneruskan perbuatan suami istri dengan istrinya tersebut. Misalkan, mohon maaf, ini perkara agama, harus kita bicara transparan supaya tidak ada yang salah paham. Dia 15 menit sebelum imsak, sebelum azan, dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Begitu azan dikumandangkan, dia sedang melakukannya dan meneruskannya, tidak berhenti. Apakah dia bayar kafarah ataukah tidak? Pendapat yang pertama menyatakan yajibu alaihi al-qada wal kafarah. Dia harus mengqada dan membayar kafarah. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan puasa di sebagian waktunya dengan jima. Dia berdosa dan dia harus membayar kafarah sebagaimana dia mendatangi istrinya pada siang hari Ramadan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang kedua menyatakan dia wajib mengqada tetapi tidak membayar kafarah. Kenapa? Karena dia menjimai istrinya di sebagian waktu yang boleh. Kemudian tiba-tiba masuk waktu azan dan dia masih meneruskan. Sebagaimana kalau dia meninggalkan niat kemudian menjimai istrinya. Ini pendapat Abu Hanifah. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur, bahwa dia harus membayar kafarahnya dan tidak boleh mengqada. Ya, qada tidak sah darinya karena ini perbuatan dosa yang sangat besar dan dia membatalkan puasa dengan sengaja dan iqab kepadanya
dari semenjak dia menjimai tersebut, dia harus menahan diri untuk tidak boleh melakukan apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak berpuasa hingga datang waktu iftar. Sekian pelajaran kita pada sore yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.